Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iji Ito Gangsar. Di sini saya akan membahas terkait statistika. Salah lagi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iji Ito Gangsar. Di sini saya akan membahas terkait teori statistika. Oke, sobat-sobatku Iji yang asik boy, yang digoyang yang kebanyakan yang kan lah ya. Oke, kita mulai. Peta konsep statistika. Ada pengertiannya, ada statistika itu apa, data itu terbagi berapa, ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Ini hanya pengenalannya aja, nanti kalian bisa dipelajari di jenjang berikutnya. Datum itu apa, pengumpulan data. Saya jelaskan terkait pengumpulan data langsung, ukuran pemusatan data rata-rata, median, dan modus. Oke, kita lanjutkan. Ini salah satu observasi. Kita observasi. Ketika kita ingin lihat gambarin aja ya, apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti ini? Dengan melakukan kegiatan ini, kita bisa mengambil data atau memperoleh data berat badan kita atau teman kita, pasangan kita, atau yang nggak punya pasangan bisa ibu kita, bapak kita, atau siapapun. Ya mungkin yang nggak punya papa ya saya minta maaf. Ya intinya kita bisa tahu pribadi kita berat badannya berapa. Oke, kita mulai lanjutkan. Statistika, data statistika, tinjauan kontekstual, tinjauan terkait materi. Oke, kontekstual adalah konsep data statistika, datum, kualitatif, dan kuantitatif. Data statistika adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka statistik. Salah baca tadi. Datum adalah angka-angka yang terdapat pada data statistik masing-masing disebut datum atau variabel data. Data kualitatif merupakan data yang angka-angkanya menyatakan kategori tertentu yang berupa kode dari inisial tertentu. Ini saya tidak akan membahas lebih dalam dan data kualitatif juga tidak lebih dalam. Hanya penjelasannya saja. Data kuantitatif merupakan data yang angka-angkanya diperoleh dari kuantitas tertentu yang berupa kuantitas jumlah atau cacahan garing kuantitas jumlah garis miring cacahan atau kuantitas ukuran. Oke. Sekali lagi kualitatif dan kuantitatif saya tidak menjelaskan lebih dalam. Saya hanya memperkenalkan agar ketika kalian memerlukan ini, kalian bisa melihat lagi video ini ketika kalian kuliah atau pengambilan data SMK. Biasanya SMK itu ada seperti ini. Kita lanjutkan. Kuantitas jumlah data cacahan, kuantitas ukuran, data ukuran. Oke. Jika data itu diperoleh dari kegiatan membilang disebut kuantitas jumlah. Data cacahan adalah data kuantitas yang berasal dari kuantitas jumlah disebut data cacahan. Kuantitas ukuran, jika data itu diperoleh dari kegiatan mengukur disebut kuantitas ukur. Data ukuran, data yang berasal dari kuantitas ukuran disebut data ukuran. Kita lanjut. Ini adalah salah satu contoh data kualitatif. Kalian bisa lihat diagramnya. Sekali lagi ini pengenalan. Kita lanjut lagi. Ini data kuantitatif. Kita bisa lanjut lagi. Nah, sekarang frekuensi. Frekuensi biasanya disimbolkan dengan F kecil. Bilangan caca yang menyatakan banyaknya datum yang muncul pada sebuah data. Lambang yang digunakan ini hanya sebagai lambang aja. Ini juga nantinya akan kalian peroleh di
jenjang berikutnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Yang saya jelaskan adalah ini, lambang untuk frekuensi adalah huruf kecil. Jika datanya hanya satu variabel ini tidak usah, seluruh variabel dapat ini nggak usah. Oke. Nah sekarang tinjauan formal. Ada statistika itu apa? Ini ilmu tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data, sehingga sajian data yang telah diolah itu dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh para pembaca secara sekilas, tepat, dan akurat. Data ada rangkaian informasi yang dituliskan dalam bentuk angka-angka. Oke. Contohnya seperti apa? Seperti ini misalkan, statistika dan pengumpulan data ya. Kita kumpulkan, kita olahnya seperti ini. Ada nilai, misalkan kita kumpulkan nilai ya, nilai matematika. Nah, ada tabel, bisa boleh dituliskan dalam, boleh pakai tabel, boleh dalam apapun, karena di sini ada penyajian. Biasanya dengan mendatar aja, misalkan nilai matematika ada yang 30, 40, 50, 60, 65, 66, dan seterusnya. Kebanyakan nanti, kepanjangan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ambil 6 data aja deh. Nah, ini namanya data. Angka-angka ini data. Rangkaian informasi yang dituliskan dalam bentuk angka ini. 30, 40, 50 itu data. Dikumpulkan, ini pengumpulan data. Diambil satu orang, dikumpulin 2 orang, 3 orang, dan sebagainya. Diolah nanti menjadi apa? Bisa mencari nilai apa. Di sini akan saya jelaskan. Nah, perolehan data dan pengumpulan data ada langsung dan tak langsung. Langsung adalah diperoleh dari survei lapangan dengan mencatat sendiri data yang diinginkan. Ini kalau banyak, yang diminta banyak, ini agak ribet. Tapi tak langsung ini kita bisa mudah. Kenapa? Kita bisa mencari di surat kabar, di majalah, di internet, atau dengan mendatangi instansi atau pihak yang kompetensi seperti institusi tertentu. Kayak misalkan kalian mau ngambil data nilai, berarti kalian ke sekolahan. Oke, kalian mau ngambil data keuangan, kita bisa ngambil ke bank. Atau kalian bisa pengen mengambil surat tilang atau apa terserah. Kita bisa mendatangi instansi yang tinggi. Oke, surat kabar juga bisa. Kayak misalkan kemarin terkait corona itu juga bisa. Terkait banjir juga kita bisa lihat datanya, siapa yang meninggal atau berapa yang terkena dampak positif negatifnya kayak corona kemarin dan sebagainya. Kita bisa lihat di surat kabar, majalah, atau internet. Dan nggak mungkin dong kita mendatangi instansi kalau misalkan COVID. Kayak tahun kemarin kita COVID, nggak mungkin dong kita data langsung ke Cina. Berat, datanya sekian. Tidak. Kita bisa melihat di televisi, lihat surat kabar atau berita gitu ya. Atau dari internet juga biasanya ada tertulis jelas. Sekarang mencari, nah ini dia. Jadi kan ada kata-kata penyajian. Nah ini pengolahan data. Pengolahan data ini. Nah di sini ada rata-rata, ada median, dan modus. Ada modus nih. Apaan tuh? Siap, kita jelaskan. Kasih Gboy, ada modus. Modus itu nilai yang sering muncul nanti. Bukan di dalam matematika. Kalau modus di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu kayak mencari perhatian lawan jenis, ya akan tertarik. Jadi kalau bisa disebut dalam bahasa gaulnya modus, gue lah modus lo karo kilo kayak gue. Oke, Gboy main asik Gboy. Rata-rata dari sebuah data X. Data X itu data yang tadi saya sebutkan di sini. Oke, lanjut. Yang dilambangkan dengan X bar ini, tulisan di sini X bar adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yakni X bar, sama dan ini bacanya sigma atau jumlah
dibagi N, banyaknya frekuensi atau disebut N, F kecil. Frekuensi. Oke. Jumlah data, ini adalah banyak data X, banyaknya datum. Jika data X dikelompokkan menurut datum, datum senilai dengan urutan naik, maka rata-rata akan menjadi X bar ini. Ini tidak perlu. Kita pakai ini aja. Oke. Kita pakai yang atas. Median adalah nilai tengah dari suatu data X adalah bilangan yang membagi data menjadi dua kelompok kiri dan kanan yang sama frekuensinya. Contohnya seperti ini. Saya buatkan tadi 30, 40, 50, 60, 70. 2 ke 4, 5 aja lah ya. Kalau mencari nilai median, saya ganti warna putih, coba ini coret. Oke, coret. Ini median. Tapi nggak harus dicoret juga, ini hanya pemisalan aja. Kalian bisa tutup menggunakan jari. Kan katanya dua kelompok kiri dan kanannya, saya pakai gini aja lah, coret atau tutup, terserah. Ini kan ganjil, bagaimana kenapa gampang. 30, 40, 50, 60, 70, 80. 2 ke 4, 6. Coret. Ada 2 ini bro, gimana ditambahkan bagi 2, 50 tambah 60 bagi 2, 55. Kalau nggak salah. Hehehe. Benar lah. Oke, gas baik, asik boy. Modus dari data X adalah datum yang paling sering muncul. Ini nggak ada yang sering muncul, misalkan 30, 30, 40, 40, 40, 50, 60, 70. Yang sering muncul berapa? Ini 40. Oke, gitu aja terkait statistika untuk median, modus, dan rata-rata. Jadi untuk kelas 8 statistika itu sangatlah mudah, tidak terlalu sulit. Nantinya akan saya bahas terkait soalnya, dan mungkin nanti saya akan buat 2 teori. Yang pertama adalah ada rumus rata, median, dan modus. Yang belum saya dapatkan atau saya kasihkan adalah penyajian data. Penyajian data itu ada apa aja dan sebagainya. Oke, saya akhiri video ini karena sudah selesai. Saya akhiri, jangan lupa alhamdulillah, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.